Jadi akibat itu diciptakan oleh apa? Oleh sebab. Paham? Kalau kamu menciptakan sebab baik, akibatnya akan baik. Kalau menciptakan sebab buruk, akibatnya akan buruk. Makanya ayat ini mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah, bukan malaikat. Ayo lihat saya semua. Akibat-akibat itu akan mendatangi kita secara bergiliran atas perintah Allah. Gimana Allah memerintahkan? Allah itu menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Itu cara Allah memerintahkannya, cukup itu. Yuk sekarang kita menciptakan kebaikan, akibatnya dapat kebaikan. Kita menciptakan keburukan, akibatnya ngikuti nggak? Ngikuti. Karena setiap hari kita beraktivitas, semua aktivitas kita itu adalah sebab yang akan diikuti oleh akibat. Dan akibat itu akan mengikuti kita di depan, di belakangnya secara bergiliran. Min amrillah, atas perintah Allah. Seperti itu cara Allah memerintahkan. Orang korupsi, ya akibatnya masuk penjara. Seperti itu Allah memerintahkan. Nah, terus akibat ini buat apa Allah ciptakan? Buat menghukum? Bukan. Hanya mengingatkan bahwa ketika kau mengambil sebab begini, ini loh akibatnya. Supaya kita belajar, jangan menimbulkan sebab baru untuk menimbulkan akibat yang sama. Itu aja kok pesannya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Coba lihat Quran surat Ar-Ra'd ini, surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu. Maaf kalau terjemahan saya agak berbeda. Karena mu'aqibatun kalau lihat di terjemahan yang ada itu diartikan malaikat. Jadi saya juga nggak ngerti ya ketika baca terjemahannya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran katanya. Padahal di sini nggak ada malaikat. Jadi sorry ya, saya menerjemahkannya berbeda. Saya menerjemahkan asli dari bahasa Arab. Lihat, lahu ya bagi hu itu ini sedang cerita manusia. Bagi anda nih semua, mu'aqibatun. Akibat. Tahu akibat? Tahu akibat? Ya bilang aja, tahu apa tidak? Akibatnya akhir tinu pagawean. Gitu aja kok. Taeta akhirat teh. Akhirat yang sebenarnya itu akhir dari pagawean. Akhir dari sebuah pekerjaan, akhir dari sebuah tindakan. Itu akibat. Jadi akibat itu diciptakan oleh apa? Oleh sebab. Paham? Kalau kamu menciptakan sebab baik, akibatnya akan baik. Kalau menciptakan sebab buruk, akibatnya akan buruk. Makanya ayat ini mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah, bukan malaikat. Ayo lihat saya semua. Akibat-akibat itu akan mendatangi kita secara bergiliran atas perintah Allah. Gimana Allah memerintahkan? Allah itu menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Itu cara Allah memerintahkannya, cukup itu. Yuk sekarang kita menciptakan kebaikan, akibatnya dapat kebaikan. Kita menciptakan keburukan, akibatnya ngikuti nggak? Ngikuti. Karena setiap hari kita beraktivitas, semua aktivitas kita itu adalah sebab yang akan diikuti oleh akibat. Dan akibat itu akan mengikuti kita di depan, di belakangnya secara bergiliran. Min amrillah, atas perintah Allah.
Seperti itu cara Allah memerintahkan. Orang korupsi, ya akibatnya masuk penjara. Seperti itu Allah memerintahkan. Nah, terus akibat ini buat apa Allah ciptakan? Buat menghukum? Bukan. Hanya mengingatkan bahwa ketika kau mengambil sebab begini, ini loh akibatnya. Supaya kita belajar. Jangan menimbulkan sebab baru untuk menimbulkan akibat yang sama. Itu aja kok pesannya. Atau terlalu tinggi bahasa saya? Ngerti? Ini kalau nggak ngerti ya jangan mangut-mangut. Bilang aja nggak ngerti. Nah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lihat saya semuanya. Gimana cara kita merubah keadaan? Gampang kok. Ingin merubah keadaan berarti kita ingin merubah akibat. Nah, merubah akibat berarti kita merubah sebab. Gitu aja kok. Gitu aja. Nah, mari kita lihat sekarang. Kenapa saya sakit? Saya tanya sakit apa? Sakit fisik. Kenapa sakit fisik? Lihat. Sakit fisik itu akibat. Sebabnya apa? Oh, ternyata sakitnya adalah spirit nih, jiwa sakit. Ketika jiwa sakit, tubuh yang kedua sakit. Tubuh intuisinya sakit. Tubuh intuisi sakit, yang ketiga sakit, tubuh mentalnya. Tubuh mental sakit, yang keempat sakit. Tubuh energi sakit. Ya. Aliran energi dalam tubuh tidak bagus. Akibatnya sistem kelistrikan, sistem kimiawi tubuh kacau balau. Itu yang disebut dengan metabolisme tubuh bahasa biologinya. Jadi metabolisme tubuhnya kacau, ya karena dikacaukan oleh sebab kita. Kita yang menciptakan kekacauan. Akibatnya jadi kacau. Jadi, tolong diperhatikan. Yang mengikuti kita secara bergiliran itu bukan malaikat. Yang mengikuti kita secara bergiliran itu adalah akibat dari semua sebab yang ditimbulkan. Paham maksud saya? Dan nggak akan salah. Makanya saya juga heran kenapa semua terjemahan Quran menerjemahkan muakibatun jadi malaikat. Dengarti saya mah. Saya baca ini terjemahan ini, saya baca terjemahan ini, katanya terjemahan ini lebih bagus. Saya baca semuanya. Semua terjemahannya malaikat. Nah, akibat diterjemahkan jadi malaikat. Coba, kalau diterjemahkan akibat itu akibat, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Itu hubungannya satu-satu kayak fungsi. Matriksnya itu jelas. Kamu melakukan tindakan begini, akibatnya begini. Kamu melakukan tindakan begitu, akibatnya begitu, sudah satu-satu. Kamu mencintai, kamu akan dicintai. Kamu memberi, akan diberi. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke, kalau paham lanjutkan dulu. Nah, poin saya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan pernah mengubah keadaan kita kalau keadaan kita tidak dirubah oleh diri kita sendiri. Nah, keadaan kita itu yang disebut dengan nasib. Nah, sekarang tarik lagi hari nasib buatan saha. Yo, ulangi lagi tadi. Pikiran menciptakan kata-kata. Ini agak lambat nih kecepatannya. Kata-kata melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi nasib itu buatan saha? Buatan pikiran. Nah, ini si kreator nasib kita. Selama ini kita mengatakan nasibnya menangnya Allah. Jadi Allah teh cenah si ieu nasibna kieu, si ieu nasibna kitu, tos we di nasku Allah. Allah macam apa? Kayak gitu. Ieu mah nasibnya pi beunghareun, ieu mah nasibnya pi sangsaraeun. Hayang boga Allah gitu. Ayo kita tarik salah kaprahnya ya. Jadi Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama.
buat semua orang. Allah tuh menyediakan waktu yang sama buat semua orang. Waktu Anda dengan waktu saya sama kan 24 jam? Cek Allah teh maneh masa poe geus we 12 jam. Kasih mah 18 jam enggak. Semua kita diberi waktu yang sama 24 jam. Ayo, kurang gimana Allah? Disediakan ruang yang sama, disediakan kesempatan yang sama, disediakan rezeki yang sama. Kenapa rezeki saya berbeda? Salah maneh nyokotna. Atuh da batur hudang kene maneh mah geus sare. Batur geus hudang maneh mah sare kene. Rek teu robah kumaha nasib. Nah, kita itu suka menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain. Betul enggak? Iya, kalian mah kebiasaan. Ya, tidur pegel leher, salah bantal, cek bantal teh maneh nu sare. Eta kebiasaan. Bantal mah gimana kamu? Jadi kalau kamu hari ini masih pegel karena lehernya pegel karena salah pakai bantal. Da bantal mah teu nyahoeun. Kumaha cara dipakena? Nu nyaho cara make bantal mah maneh. Ieu geus sare sabaraha tahun can bisa keneh make bantal kumaha. Bantal itu, nih bantal nih cerita bantal. Ini harus diajarin, bantal aja belum bisa. Saya nggak ngerti ini mau gimana hidup. Iya. Bantal itu, ya coba beli bantal itu yang mahal. Gimana caranya? Jangan berpikir mahal, berpikir kabeli. Bantal itu jangan yang kapuk, batuk-batuk, karena ada debu. Nah, kalau yang sekarang sebut aja latex lah. Jadi bantal itu mengikuti anatomi tubuh kita. Tong teuas teuing, tong hipu teuing. Makanya bantal itu ada yang latex. Kalau latex itu ya, kalau kita sudah nempel, nah dia akan membentuk kepala kita. Sehingga ini dengan ini tersanggah. Rada mahal yang gitu mah memang. Ipis bantalnya itu nggak tebel. Ima bantal tilu. Ya tidurnya gini. Rek kumaha naik na atuh darah. Maka hudang sare lah lieur. Tapi begitu liar teh nyalahkeun bantal. Cek bantal rek make bantal tilu, rek make bantal dua. Kan maneh anu make oge kumaha ieu teh. Ini urusan bantal aja mungkin ada pelatihan khusus. Aduh, saya lihat itu orang tuh tidur yang morongkol gitu ya. Kemudian bantal tuh malah dipegang. Kumaha sarek itu? Iya, nangkuban. Ya Allah. Kan kalau nangkup berarti apa? Kalau tengkurap kan jadi tertekan ya. Paru-paru tertekan, jantung tertekan. Ya udang sare liur. Karena apa? Otak kurang oksigen. Jadi posisi tidur juga ada ilmunya. Yang namanya deep sleep itu ya, itu kalian harus belajar. Karena kualitas tidur menentukan kualitas hidup. Iya, gagal fokus terus. Dasarena ngimpi wae. Make bantal wae salah. Ulangi dulu. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaanmu kalau kamu tidak mengubah keadaanmu sendiri. Nah, keadaanmu itu nasib. Jadi mengubah nasib, rubah tah pikiran. Pikiran maneh. Dah pikiran. Ternyata kemarin ada share di grup. Saya baru tahu kalau pikiran ini umurnya 12 juta tahun katanya. Ya toh? Ya, kemarin ada yang share tuh bagus di grup. Pikiran ini katanya, otak ini umurnya sudah 12 juta tahun. Ya, makanya saya bilang kemarin, saya kasih komentar sedikit. Itulah, selama kita dikuasai oleh pikiran, selama itu pula kita hidupnya hanya bisa menyalahkan. Dan pikiran mah gitu.
nyembahkeun batur wae. Makanya pikiran itu harus dikuasai oleh kita. Supaya kita jadi pengguna bagi pikiran itu. Gimana caranya? Disitulah pentingnya belajar meniti ke dalam diri untuk menumbuhkan kesadaran murni yang ada dalam diri. Itu pengguna pikiran. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ada ayat lain nih. Ini sebetulnya baru pembukaan ini ya. Belum masuk ke masalahnya. Ya, kita lihat ayat lain. Quran surat Al-Imran ayat 179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Jadi Allah itu tidak akan pernah membiarkan yang buruk itu nempel pada yang baik. Gak akan pernah. Jadi selalu akan ada upaya dari semesta untuk menyingkirkan yang buruk itu dari yang baik. Selalu ada upaya. Cuman kita nggak ngerti kalau itu sebetulnya cara Allah untuk menyingkirkan ya keburukan dari kita. Kita nggak ngerti. Itu satu masalahnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Jadi Allah itu tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Berarti kalau Allah tidak menunjukkan yang gaib, berarti Allah itu akan menunjukkan yang nyata. Jadi semua perkara yang hari ini masih gaib bagi kita kudu nyata. Ya diajar agama gaib wae tiba. Tapi percaya deh kepada yang gaib. No gaib teh hese dipercaya na lamun can nyata. Mungkin nanti saya harus bicara tentang martabat 7 alam nanti. Nih kasih catatan aja sekarang. Jadi Allah tuh saking ingin dikenal, dari yang martabat pertama Allah sebagai ahadiyah itu turun sampai jadi insan kamil. Saking ingin dikenal Allah itu. Ya nanti ada khusus ya kuliah martabat 7 alam nanti. Kalau saya bahas sekarang nggak cukup waktu karena temanya ini terlalu luas. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Nih, ada kalimat yang bagus. Allah itu tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib. Nah, kalau yang gaib ingin nyata, maka Allah itu sudah memilih siapa yang dikehendaki dari rasul-rasulnya. Jadi tugas rasul teh berarti sederhana. Untuk mengajarkan yang gaib jadi nyata, taeta. Jadi kalau yang gaib kene nepi kaki wari, bukan rasul berarti. Dan rasul mah bisa mengajarkan yang gaib itu jadi nyata, kaharti. Paham? Gitu. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya disitulah. Jadi siapa Rasul itu? Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugasnya membawa kita kepada Allah. Yang tadinya Allah gaib, setelah ketemu Rasul, Allah tuh jadi nyata. Taeta Rasul. Makanya beriman jadi 2. Satu beriman pada Allah, yang kedua beriman pada Rasulnya. Sebetulnya ini lebih dalam lagi dari itu. Cuman kalian gak akan ngerti. Udah sampai sini aja dulu. Gak akan ngerti. Saya juga udah lihat dari wajahnya. Nggak mungkin saya naik lagi. Stop sampai di situ. Ya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu ada ajrun adim. Nah ini, saya sengaja ini tidak saya ubah. Hanya ingin menunjukkan setiap kata ajrun dalam Al-Quran selalu diterjemahkan pahala. Padahal ajrun itu adalah zat. Zarah. Partikel. Jadi ajrun adim artinya adalah zatnya yang maha agung. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan zatnya Allah yang maha agung. Artinya apa? Dia akan mengenali Allah lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Itu sebetulnya yang sering diterjemahkan pahala selama ini itu bahasa Arabnya itu ajrun. Makanya saya tidak terjemahkan, tidak dirubah terjemahnya. Biarkan seperti itu. Tapi saya berikan komen sedikit supaya mengerti. Paham? Oke. Baca lagi ayat yang lain. Nah, ini ada beberapa ayat sengaja saya munculkan di sini. Ini Quran surat Al-Fat ya, ayat 27. Ini keren sekali. Al-Fat itu bukan kemenangan.
Tolong dikoreksi itu, karena banyak terjemahan Quran yang mengatakan al-fat itu kemenangan. Al-fat itu keterbukaan, keadaan terbuka. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Fatihah kan pembuka. Jadi Al-Fat itu adalah keadaan terbuka. Setelah ketemu Al-Fatihah, baru kita akan memasuki keadaan terbuka. Itu Al-Fat namanya. Jadi Quran surat Al-Fat itu isinya cerita tentang pengalaman bagi yang sudah terbuka. Terbuka apanya? Terbuka penglihatan kalbunya kepada Tuhan. Oke, kita lihat ayat ini. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jadi tugasnya Rasul itu adalah mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah tempat asal kita hakikatnya. Makanya manusia itu berjalan ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maaf ya, Masjidil Haram itu adalah rahim ibu kita. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang jauh, sejauh kita mencari. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang akan mengantarkan kita kembali menemukan pengalaman persis seperti saat kita di rahim, itu namanya Masjidil Aqsa. Makanya ketika di rahim kan kita ditanya, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita bisa menjawab saat itu, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Loh, sekarang jadi tidak bisa menyaksikan. Loh, sekarang tadi tidak bisa menjawab. Berarti harus ketemu dulu Masjidil Aqsa, tempat yang jauh, sejauh kita mencari untuk menemukan hakikatnya diri. Nah, gimana caranya? Kan dari asal kembali ke asal. Itu siklusnya. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, kemudian kita tawaf, bikin lingkaran. Berasal dari satu titik, berarti titik yang sama. Jadi, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu tempatnya itu juga. Paham ya? Nah ini, perhatikan ya, agak berat nih kuliah kita. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat asal sekaligus juga tempat akhir. Makanya begitu ketemu asal dan akhir, jadi tidak berawal, tidak berakhir. Itu yang disebut dengan keabadian. Nah, oleh karena itu, maka ya tugasnya Rasul adalah mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Mengantarkan kembali kepada pengalaman saat kita di rahim ibu. Itu. Makanya Nabi Yunus juga kan ditelan ikan, betul nggak? Kembali ke alam mas kumambang. Kalau dibahas dalam sekali nih, ya. Stop sampai di situ, biar nggak pusing. Nah, tetapi, nah ini, kamu itu harus dicukur rambutnya, harus digunting. Ini sederhana nih, lihat saya semua. Jadi menurut Quran ini, syarat memasuki Masjidil Haram itu harus cukur rambut. Kalau di Mekah, haji, justru kalau sudah selesai semuanya baru cukur rambut. Nah, itu bedanya. Di ayat ini dikatakan, kalau mau masuk Masjidil Haram, kamu harus cukur rambut. Ini Masjidil Haram yang hakikat. Syaratnya harus cukur rambut. Dibotakin gitu. Rambut yang ini dibotakin berkali-kali pun gak penting. Ya, jangan dikira kalau orang botak itu kemudian suci pikirannya. Kalau menyucikan pikiran itu dibotakin, ya tentu saja yang untung kan orang Garut. Karena tukang cukur kabeh di Garut. Makanya saya beda profesi walaupun dari Garut. Kalau teman-teman saya nyukur bagian luarnya, kalau saya ambil profesi yang berbeda, nyukur bagian dalamnya. Jadi kalau ingin memasuki Masjidil Haram yang hakikat, syaratnya satu, cukur rambutmu di bagian dalam. Jadi ini sebetulnya proses penyucian kolbu. Ini proses penyucian pikiran. Itu. Makanya Nabi Musa waktu mau diundang ke Al-Muqaddasi Tua, kan kata Allah, "Hai Musa, kini kamu berada di Al-Muqaddasi Tua, lepaskan kedua terompahmu." Kan gitu dalam Quran surat Toha.
Maka disuruh melepaskan kedua terompa. Kenapa? Nih. Pikiran itu selalu terjebak oleh dualitas. Makanya kemarin saya bilang di kajian, dualitas jangan ditandingkan, tapi dualitas disandingkan. Gitu. Ya? Apakah suami istri dualitas? Dualitas. Makanya disandingkan di pelamin, bukan ditandingkan. Sapoe dua poe mah masih bersanding. Tapoe katilu bertanding. Lucu. Ya. Itu. Jadi bersihkan, ya, cukur, gunting rambutmu. Ini kan urusan ini. Karena manusia ini yang paling berbahaya di sini nih. Bagian sini. Kalau sini kotor, ke sini kotor. Udah semuanya jadi kotor. Kalau di sini kotor, kan ke sini juga kotor. Betul nggak? Orang yang konflik dengan pikirannya pasti selalu konflik dengan kata-katanya. Itu kan yang kemudian membuat suasana semesta ini jadi penuh polusi. Oke, itu. Makanya lihat ayat berikutnya. Ini penting. Ya. Zalika fathan qarib. Ya. Zalika fathan qariba. Apa maknanya? Dia memberikan sebelum itu keterbukaan yang dekat. Fathan. Jadi, lihat saya semuanya. Untuk memasuki Masjidil Haram yang hakikat harus bertemu dengan seorang Rasul di zamannya. Zaman sekarang sudah tidak ada Rasul, yang ada adalah para pewarisnya, itu pun sudah langka. Syukur kalau kita bisa bertemu salah satu, itu sholawat. Makanya siapa yang bertemu dengan penerus ilmunya Rasul di sini saat ini sekarang, maka dia akan dapat syafaat. Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu untuk membuka ketertutupan mata kalbu kita. Begitu sudah dapat ilmu itu, berai, terbuka. Ini yang disebut dengan fathan qoriban. Itu yang disebut dengan keterbukaan yang amat dekat. Jadi terbuka itu dekat, nggak jauh. Yang harus dibuka itu bukan langit yang jauh di sana, langit terdekat di sini. 7 lapis langit yang harus dibuka itu ada di sini. Keren nggak ayat ini? Dan kalau saya kupas ini ayat ini, waduh, waktu kita nggak akan cukup. Udah, stop dulu sampai situ. Itu aja udah bagus. Ya, gitu. Jadi dibatasi ya, dibatasi. Saya tidak. Nah, kembali lagi, lihat saya semuanya. Jadi, kalau kita ingin melakukan perubahan, salah pendekatannya, salah strateginya, apakah perubahan itu bisa terjadi? Nggak akan terjadi. Kita ingin masuk ke dalam rumah, malah memukul-mukul tembok. Walaupun tangan kita ini sudah berdarah-darah mukul-mukul tembok, tembok tidak akan berubah menjadi pintu. Dan kita tetap tidak akan bisa masuk. Perubahan tidak akan terjadi. Oke? Nah, selama ini jangan-jangan kita ini, maaf, ngaji sudah, baca Quran sudah, sholat sudah, haji sudah, umroh bolak-balik, ya kan? Semua hal sudah dilakukan, tapi kenapa perubahan tidak terjadi? Jangan-jangan kita ini sebetulnya salah pantau. Itu maksud saya teh. Jadi pantau yang mau dimasukinya tuh salah, bukan itu. Makanya kenapa ada doa di Quran, ya Allah, ya, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan aku dengan cara yang benar. Tai sing apa pantona? Kan ada doa begitu, bukan? Iya. Pakai bahasa Indonesia aja sugan ngerti. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan aku dengan cara yang benar. Masuk yang benar, keluar yang benar, kudu lewat panto. Mun teu lewat panto mah disebut naoge maling. Makanya kalau kita mukul-mukul tembok terus, nggak akan terbuka, perubahan tidak terjadi. Ini pentingnya. Yuk kita baca satu persatu.
Hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak akan berubah. Hanya dua di semesta ini yang tidak akan berubah. Satu yang paling bijaksana, dua yang paling bodoh. Hati-hati jadi orang yang paling bijaksana. Makanya jangan mau jadi orang yang paling bijaksana. Muharobah. Apalagi mengatakan dirinya seakan-akan sudah mencapai kebijaksanaan. Ngerasa. Nah beda. Ya, rasa jeung rasaan tuh beda. Coba saya tanya. Matahari terbit dari mana? Dari mana matahari? Oh, timur. Terbenam? Barat. Da kieu we tiba heula pelajaranna. Ieu mah pelajaran rarasaan. Betul? Apan bumi teh mengelilingi matahari. Bukan matahari anu ngider. Kalau terbit dari timur terbenam di barat, mah berarti matahari itu terbit, habis itu terbenam. Cek matahari itu emang gue pikirin. Kan matahari mah cicing. Dunya orang anu ngerulangan panon-panon gitu. Terus terbit dari timur mana? Terbenam di barat mana? Iya mah rasaan. Nah, makanya beda rasa jeung rasa itu kebenaran. Kade kita masuk make rarasaan. Rarasaan teh asa geus paling bijak sana. Padahal baru bijak sini. Paham maksud saya? Hanya dua yang tidak akan berubah. Satu orang yang paling bijaksana, dua orang yang paling bodoh. Nah, siapa orang yang paling bodoh? Hati-hati. Orang yang paling bodoh bukan orang yang tidak sekolah. Bukan orang yang tidak masuk perguruan tinggi, bukan sekolahnya tidak S3, bukan. Orang yang bodoh itu orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh. Makanya orang yang berada dalam kegelapan tapi tidak sadar sedang berada dalam kegelapan tidak akan pernah merindukan cahaya. Yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang bodoh tapi tengah rasa bodoh. Mamatahan batur tas si bodoh teh. Betul nggak? Iya. Jadi nyilakakeun batur. Betul nggak? Iya. Banyak kan yang ngajaknya sama kita kan? Ayo. Kita ke surga. Bapak irati itu. Dacan Bapak oge. Untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti sering berubah. Lihat saya semuanya. Tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas diri tidak berubah. Nggak mungkin. Dan untuk menjadi sempurna malah harus sering terjadi perubahan. Makanya saya 1000 kali bahwa hidup ini kan perubahan. Nah kita ini dalam hidup itu yang paling berbahaya adalah tidak mau menerima perubahan. Hayang kitu wae. Makanya kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi siapa orang yang cerdas? Yang adaptif terhadap perubahan. Jadi setiap perubahan dia selalu saja menari, ya, menari terus bersama dengan perubahan itu. Itu orang yang paling cerdas. Awas, saya tidak berbicara orang yang paling pintar. Orang pintar makanan orang licik kok. Tapi orang cerdas tidak akan dimakan siapapun. Makanya saya bilang orang bodoh makannya orang pintar dimakan orang licik dimakan oleh orang jahat. Tapi orang cerdas nggak akan dimakan siapapun. Karena orang cerdas orang yang sadar. Ya, saya cerita tadi sama Ayat. Disuruh menandatangani sesuatu, ya, di sebuah proyek, uangnya besar. Bahkan dibesarkan lagi dari yang ditawarkan semula. Beliau nggak mau tanda tangan. Kenapa? Beliau tahu. Buat apa uang itu? Walaupun besar, kalau itu tidak berkah. Makanya lihat beliau tuh usianya seperti ini sehat aja. Itu ketegasan diri. Nah, jika kita tidak berubah, berarti kita tidak tumbuh. Nah, jika kita tidak tumbuh, berarti kita tidak hidup. Makanya disebut hidup itu perubahan.
Nah, ari urang mah hayang disebut hirup. Hayang disebut hirup mah. Tetapi tidak mau berubah. Atau kalau tidak mau berubah mah disebutnya juga tidak tumbuh. Dan ciri hirup tumbuh. Sok. Melak pecai disebut tumbuh teh, disebut hirup teh. Lamun kagedean. Kitu terubah-ubah. Jadi sebetulnya perubahan itu cirinya tumbuh. Tumbuh itu tandanya hidup. Jadi para sahabat, kalau ingin disebut hirup, tumbuh. Dan ciri tumbuh, robah. Gitu aja kok. Ya mah yang disebut hirup tapi mau ngerobah. Aneh. Eta tiba heula kitu ngewa ka batur nepi ka ayeuna. Terobah eta ngewa, ya Allah. Ketemu umur 17, sekarang sudah 77. Eta ngewa keneh wae ka batur terobah. Ari hayang disebut hirup. Coba. Ini peringatan dari saya ya. Hirup itu berarti tumbuh. Tumbuh berarti berubah. Betul nggak? Jadi berubah. Awas ya. Tentu saja yang saya maksud perubahannya lebih baik dong. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah. Tetapi tidak ada yang bisa diubah kecuali dihadapi. Ngerti maksud saya? Ulangi. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah. Tapi tidak ada yang bisa diubah kecuali kalau dihadapi. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, hadapi. Nah, kita sering lari dari yang sedang dihadapi atau mau rubah. Kan liur sekalian. Ubah cara kita memandang sesuatu. Dan hal-hal yang kita lihat akan berubah. Gini maksud saya. Kan sebetulnya masa lalu itu tidak bisa diubah. Betul? Yang bisa kita ubah dari masa lalu apa? Cara pandang kita terhadap masa lalu. Begitu cara pandang kita diubah, kita melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Itu maksudnya. Ubah cara pandang kita terhadap sesuatu, hal-hal yang kita lihat pasti akan berubah. Jadi kalau kita melihat orang lain tadi itu nyebelin, begitu cara pandang kita dirubah, ternyata yang nyebelin itu bisa jadi malah justru kita sukai. Betul? Contoh tuh, kudu pakai contoh. Ada orang lain di masa lalu mungkin menyakiti kita. Kita sadar bahwa sebetulnya tidak ada episode di masa lalu yang bisa kita hapus, yang bisa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Dan hari ini kita tidak akan menjadi kita yang hari ini kalau satu episode saja dihapus. Jadi kalau orang yang membenci kita itu kita hapus, kita tidak akan hadir menjadi kita yang hari ini. Sadar dengan itu, apa yang terjadi? Kita lihat, oh ternyata dia itu kehadirannya penting. Kan yang tadinya benci menjadi tidak karena mengubah sudut pandang. Kartos, kudu make contoh wae. Hidup hanya akan berubah ketika kita menjadi lebih berkomitmen pada impian kita daripada kita terus berada di zona nyaman. Punya impian enggak? Pasti punya impian. Tahu cara mewujudkannya? Hudang. Kalau punya impian ingin cepat terwujud, bangun tidurnya. Itu aja kok. Hidup itu hanya akan berubah ketika kita memiliki komitmen. Kepada apa? Kepada impian kita. Ketimbang kita terus bertahan di zona nyaman. Nah, inilah penyakit manusia. Hayang beunghar, tapi prosesnya mah gak mau. Hayang pinter, tetapi prosesnya gak mau. Belajarnya gak mau, pengen ujug-ujug aja pinter. Kan banyak yang gitu.
Moal jauh jelema kitu mah. Pasti datang nanti ka dukun. Moal jauh. Moal jauh deh kitu mah. Iya. Moal. Dan pasti habis tuh hartanya yang ada juga. Jadi seni kehidupan ini terletak pada penyesuaian yang konstan dengan lingkungan kita. Saya mau nanya, lingkungan kita berubah? Berubah apa tidak? Berubah. Kalau lingkungan berubah, yuk kita menyesuaikan diri pada perubahan yang ada di lingkungan secara konstan. Itulah seni kehidupan. Makanya hidup itu seni sebetulnya. Kalau tahu. Kalau hidup itu seni, berarti hidup indah nggak? Indah. Kalau tahu. Makanya kalau sudah bisa melihat hidup itu indah, punten, jauh di penyakit. Dan yang banyak penyakitnya itu melihat kehidupan ini ruwet. Itu aja sebetulnya. Nah, ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, sebetulnya kita sedang ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Lihat saya. Kita ingin mengubah situasi di luar diri kita. Tapi nggak robah-robah ya situasi teh. Itu tantangan sebenarnya dari semesta. Bahwa perubahanmu salah. Harusnya perubahanmu mulailah dari dirimu sendiri. Ternyata begitu dirubahnya ke dalam, otomatis yang di luar ikut berubah. Masa tidak punya pengalaman begitu? Ayo, buktikan itu. Jadi kalau ingin mengubah situasi, maka kuncinya satu, rubahnya ke dalam. Tidak ada yang terjadi kecuali ada sesuatu yang digerakkan. Nih, ya. Gelas itu asalnya di situ kan? Nah, ini saya ambil nih. Saya ambil. Rubah kan? Karena digerakkan. Jadi kalau digerakkan berubah kan? Itu. Saya sebetulnya begitu aja. Jadi perubahan itu selalu ada gerakan. Jadi tidak mungkin perubahan ingin terjadi tanpa gerakan. Gerakan berarti usaha. Makanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sebetulnya. Nah, banyak orang ingin berubah tetapi tidak mau melakukan gerakan. Ingin agar gelas itu pindah ke sini, ya nggak mungkin. Harus ada gerakan sehingga gelas itu berubah posisinya. Gitu sebetulnya. Cuman harus pakai simulasi. Kalau nggak pakai simulasi kan nggak ngerti. Nah, semua perubahan besar ternyata selalu diawali dengan sebuah kekacauan besar. Ini kasih tahu ini. Jadi kalau ada kekacauan besar dalam hidup kita, sebetulnya itu adalah isyarat bahwa akan terjadi perubahan besar. Jadi nggak usah takut. Nih saya kasih tahu. Nanti kalau bensin tidak ada, solar tidak ada, nggak usah takut. Mobil listrik juga ada. Jadi semua kekacauan besar itu sebetulnya hanya mendorong supaya terjadi perubahan besar. Masih ingat gak? Waktu COVID itu ada 2 tahun yang lalu. Terjadi sebuah kekacauan besar. Karena apa? Karena semesta sedang melakukan proses perubahan. Gara-gara COVID itulah muncul Zoom meeting, Google Meet. Dan sekarang ya rapat, nggak usah ketemu. Dan sekarang bekerja pun sudah ada yang namanya budaya baru. Ya, bekerja di mana saja. Work from anywhere. Itu kan sebetulnya luar biasa. Saya masih ingat dulu, kalau saya ngajar 25 orang di Jakarta, pasti ada 25 mobil, itu sudah susah parkirnya. Sekarang orang bisa hadir dalam satu pengajian 500 orang.
sebagian di YouTube, sebagian di Zoom meeting. Gak usah kemana-mana. Dan tidak perlu ada konsumsi. Kan sebetulnya pengajian tuh yang paling berat konsumsi. Betul nggak? Nah, inilah cara semesta mengubah. Jadi ketika ada kekacauan besar, tenang. Berarti akan terjadi perubahan besar. Ada perubahan budaya kerja, ada perubahan cara belajar. Wah, luar biasa. Nah, kita selalu tidak siap. Karena kita udah punya judul. Setiap ada perubahan besar, langsung dikasih judul. Musibah kek. Gak percaya kalau semesta sedang bekerja. Itu kelemahan kita. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat berubah pikirannya tidak akan mengubah apapun. Karena sudah saya bilang tadi, mengubah nasib sebenarnya mengubah pikiran. Makanya mengubah nasib jangan dagang dulu. Mengubah nasib jangan bisnis dulu. Rubah dulu pikirannya. Kalau kita pikirannya belum berubah. Nih, saya kasih tahu. Begitu pikiran sudah meng-create, mencipta, yang kedua harus percaya. Kalau apa yang kita kreasi itu akan terjadi. Yang ketiga, rasakan seakan-akan itu sudah terjadi dalam diri kita. Itu semua berawal dari pikiran. Itu yang disebut dengan mencipta. Menuju realita. Nah, inilah tipe orang. Saat ada saat ada angin perubahan bertiup, sebagian orang membangun tembok. Sebagian lainnya membuat kincir angin. Saya mau tanya, kalau ada angin bertiup, pilih yang mana? Membuat tembok atau bikin kincir angin? Pintar kalian tuh disuruh milih mah. Kalau di kelas ini pasti semua milih kincir angin. Tapi nanti dalam kehidupan, kalian memilih tembok. Itu bedanya di kelas dengan di kehidupan. Makanya sebetulnya di sekolah kehidupan itulah sebetulnya banyak yang gagal. Di kelas ini semua berhasil. Kalau ada angin bertiup kencang, itu angin perubahan, harusnya kita bikin kincir angin. Kalau bikin kincir angin, maka kincir angin bisa memutarkan turbin. Turbin bisa memutarkan dinamo. Dinamo menghasilkan listrik. Kalau kalian berlindung di belakang tembok. Yang pertama masuk angin, yang kedua bisa ketimbun tembok. Itu kita tuh kurang pindernya di situ. Makanya ubah pikiran kita, maka kita sudah mengubah dunia. Ulangi, ubah pikiran kita, maka kita sudah mengubah dunia. Jadi mengubah dunia tuh kemana? Ternyata ke sini. Ingin berkontribusi mengubah dunia? Saya tawarkan, ingin gak berkontribusi mengubah peradaban? Apa yang saya ajarkan selama ini? Selama ini saya mengajak kita untuk mengubah ke dalam, ke sini. Dan kalau kita semua bisa mengubahnya ke dalam, kita berkontribusi mengubah peradaban. Jadi hanya kita yang bisa mengubah hidup kita. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kita sendiri. Nah, kita sering mengubah orang ya, untuk mengubah diri kita. Aneh ya, bin ajaib. Itulah, semua orang berpikir mengubah dunia. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Apa rahasia perubahan? Rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi kita bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Dan kita sering menyia-nyiakan energi hanya untuk melawan yang lama. Tidak membangun yang baru. Melawan perlu energi. Perlu energi. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Ulangi. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang menolaknya. Itu sebabnya perubahan itu harus berlangsung
kecil-kecil saja, bahkan kelihatan sepele, sehingga orang tidak menyadarinya kalau dia sedang dirubah. Nih, saya sedang mengubah kalian. Saya melakukannya kecil-kecil saja. Tahu-tahu 2-3 tahun ketemu saya, kalian udah berubah. Itulah cara saya mengubah. Karena kalau saya melakukan perubahannya mendadak, mengganggu keseimbangan kalian, kalian akan menolak. Lihat rambut saya. Tumbuh gak sekarang? Tumbuh gak sekarang? Tumbuh. Kelihatan. Begitulah cara Allah mengubah saya. Merubahnya sedikit demi sedikit dan saya tidak merasa. Nah nanti ya, telinga saya ngasih tahu. Jadi kalau ini sudah masuk, sudah nonyok-nonyok telinga, nah itu pasti harus ke Garut. Iya. Saya dicukurnya yang 12.000. 12.000. Oh, dia 12.000 udah dapat pijit itu. Ya. Jadi Allah saja melakukan perubahan berlangsung secara sedikit-sedikit dan kita tidak menyadari kalau kita berubah. Coba lihat. Kalian tuh baru sadar kalau berubah setelah lihat foto. Oh, ini dulu foto saya waktu kecil, umur 3 tahun, lucu. Sekarang saya umur 73 tahun, lucu juga. Betul nggak? Betul nggak? Itu baru kelihatan, tapi sehari-hari perubahan itu tidak terasa. Betapa hebat Allah tuh memperlakukan kita. Tidak ada yang mendadak, tiba-tiba yang tadinya kenyal-kenyal itu kulitnya, tiba-tiba besok jadi peot, enggak. Dan Allah tuh tidak pernah mengganggu keseimbangan kita. Hebat pelajaran dari Allah. Cuman kita tidak menyadarinya. Makanya suami istri pun begitu. Dipasangkan suami istri itu seumur atau beda sedikit. Laki-laki sedikit lebih tua. Kenapa? Supaya saat perempuan itu peot. Kan laki-laki juga sudah katarak. Jadi tetap cantik. Luar biasa. Betul nggak? Iya. Makanya hati-hati, jangan cari berondong. Kalau kalian cari berondong, kalian akan kelihatan kolot. Makanya siapa yang cari berondong akan ditendang. Tapi kalau cari sebaya atau lebih tua, aman. Karena saat perempuan peot, kan laki-laki juga katarak, kan tetap aman. Itulah luar biasa ya, cara semesta mengajarkan kehidupan. Betul nggak? Nih kuku saya, tumbuh nggak sekarang? Tumbuh. Saya pandang kuku saya, iraha tumbuhnya. Kadang-kadang saya tuh suka dipencerong aja, pengen lihat cara Allah bikin kuku. Tika tingali. Tahu-tahu ketika makan, arah sup tak? Baru kelihatan. Betul nggak? Begitu makan sambal tarasi, nah itu kacium wae. Padahal sudah cuci tangan, oh kuku sudah panjang. Itu aja. Itu loh, cara Allah merubah aja begitu luar biasa. Jadi saya kasih tahu ya, kalau kalian mau melakukan perubahan, belajar dari Allah. Dan Allah melakukan perubahan sangat lembut. Keren nggak Allah? Keren sekali. Ya. Nah, kita ini kan manusia umumnya kalau ingin melakukan perubahan, inginnya perubahan itu mendadak berubah. Apalagi kalau orang lain yang ingin berubah, ingin orang lain itu cesplong gitu, berubah. Makanya saya bilang, orang-orang yang bermental seperti ini paling juga larinya ke dukun. Yang alami itu sebetulnya semuanya perlu waktu. Orang pesimis mengeluh tentang angin. Orang optimis mengharapkan angin berubah. Orang realis menyesuaikan layar. Pilih mana? Pesimis, optimis, realis. Pasti kalian milih nomor 3. Di sini pasti milih itu. Udah bisa dibayangkan. Pasti milih nomor 3. Walaupun dalam hidup milihnya kadang-kadang nomor 1. Betul nggak? Ini saya kasih tahu, siapa yang di ruang ini sudah tidak mengeluh ketika datang angin? Kalian itu
keterlaluan. Hujan panas diomongin. Betul nggak? Ya panas diomongin, hujan diomongin, angin ngegelebuk diomongin. Betul nggak? Angin ngahiliwir diomongin. Itulah kadang-kadang ya. Disitulah kedewasaan itu. Ya, makanya di sebuah kitab warisan para aulia itu ada seorang wali namanya Hatim Al-Asyam. Hatim Al-Asyam itu ngajarin thariqah namanya menjaga rasa malu orang. Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana. Tidak pernah membuka aib orang dan tidak pernah membuat orang malu dengan tindakannya. Itu yang dilakukan Hatim Al-Asyam. Disebutnya juga thariqat Al-Asyam. Thariqat Hatim Al-Asyam. Jadi suatu saat Hatim itu memanggil muridnya ke depan, dan ketika muridnya sedang diwejang, muridnya itu kentut. Dan saat kentut, Hatim Al-Asyam bilang, mohon maaf, tidak terlalu jelas suara Anda. Gitu. Itulah orang bijaksana. Jadi ketika kentut, bukan kamu hitut, bukan. Orang bijaksana, mohon maaf, kurang jelas suara Anda. Jadi langsung dialihkan ke suara. Jadi orang ini, oh berarti tadi ya guru saya mengira tadi suara saya, padahal suara dari bawah. Itu kan dia merasa aman, gitu. Itu orang bijaksana begitu. Sama ya, seperti Presiden Amerika, ya itu pernah suatu saat Presiden Amerika yang lampau, siapa namanya itu. Jadi beliau mengundang presiden dari negara-negara seluruh dunia di Gedung Putih, dan ke saat itu ada jamuan makan malam. Dan saat jamuan makan malam itu, ya, yang pertama disajikan itu ini tempat cuci tangan. Tapi tempat cuci tangan terbuat dari kristal. Jadi walaupun airnya bening karena tersorot oleh lampu, dia mengkilap seperti sirup. Nah, ada presiden dari negara berkembang, semoga bukan dari Indonesia ya. Itu kemudian ngambil itu, mangkok itu buat cuci tangan itu diminum. Ya, dan saat itu kemudian sang presiden mengambil juga mangkok itu, tos kiri, tos kanan, minum semuanya, beres semuanya. Ini saya baca ini, ya, ini saya masih ingat itu. Waktu saya belajar bahasa Indonesia yang Balai Pustaka dulu, itu ada itu cerita ini. Ini cerita yang sangat bernilai. Sampai sekarang saya ceramahkan di mana-mana cerita ini. Itu. Ini thariqah, ini bagaimana cara memperlakukan orang. Kalau orang yang tidak bijaksana pasti, lu presiden dari mana? Itu kobokan. Paling juga begitu kan. Bikin malu orang. Betul nggak? Karena dia sudah minum, kemudian beliau juga ngambil itu, tos, minum semuanya. Dan semuanya minum air kobokan. Tetapi di situ ada nilai, menyelamatkan rasa malu orang. Kita, aduh subhanallah, di tempat ngaji aja masih ngomongin tas orang. Beda aja jilbabnya dengan bajunya diomongin. Padahal itu kan sebenarnya seni. Betul nggak? Iya. Kalau orang tidak serasi itu seni, berarti dia berani berubah, tampil beda itu. Iya, ngerti maksud saya? Nah, itu. Pilih mana? Pesimis, optimis, atau realis? Ya, saya doakan semoga kalian jadi orang realis. Ketika angin datang, nggak usah dikeluhkan. Ketika angin datang, tidak usah pengen berubah. Ketika angin datang, sesuaikan saja layarmu supaya tetap jalan. Inilah yang disebut dengan menari dengan tarian kosmik. Inilah sebetulnya intisari dari kecerdasan. Jadi kecerdasan masih ingat apa tadi? Kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan. Perubahan itu abadi. Hidup adalah perubahan. Mari kita latih diri kita untuk adaptif. Hari ini sehat, besok kita sakit. Bahkan bukan sekedar sakit, lusa mungkin kita mati. Karena apa?
Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup. Semua akan berubah, bahkan semua akan berakhir. Kalau ingin pulang ke keabadian, satu kuncinya. Lepaskan rasa kehilangan saat kita harus pulang. Karena kita tidak memiliki segalanya. Latih dari sekarang untuk tidak memilikinya. Latih dari sekarang. Itu kuncinya. Hari ini saya memberikan sesuatu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi patokan buat hidup kita. Dan semoga kita selalu menjadi pembahagia bagi seluruh makhluk di semesta ini. Jangan ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.